ya, Ayah Bunda. Kita hari ini akan bahas tentang Bumil dan Bu Suwi ini boleh puasa atau tidak. Memang sebenarnya kalau dari agama, setahu saya ya, kebetulan saya di sini tidak berpuasa. Dari yang saya baca sejauh ini, kalau dari agama Islam sendiri tidak mewajibkan ya bagi ibu hamil, ibu menyusui untuk berpuasa. Namun, apabila ibu hamil, ibu menyusui ingin berpuasa, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tuh. Nah, untuk kita tahu nih boleh berpuasa atau tidak berdasarkan fakta sainsnya, kita perlu melihat dari penelitian tentunya ya. Di sini sebenarnya ada beberapa concern yang membuat ibu-ibu itu bingung, boleh puasa atau enggak ya. Soalnya ada kemungkinan nih kalau di ibu hamil itu bisa ada risiko untuk berat badan lahir bayinya nanti rendah atau enggak bayinya bisa lahir prematur, katanya seperti itu. Kalau di ibu menyusui kemungkinan takutnya adalah mempengaruhi ke kualitas ASI dan juga jumlah ASI yang diproduksi. Nah, berdasarkan penelitian ternyata masih belum konklusif juga nih, Mams. Memang ada juga yang bilang kayak tidak berpengaruh kok pada baby lahir. Ada juga yang bilang berhubungan dengan kelahiran prematur, tapi ada juga yang bilang di tahun 2024 ini ada review ya, katanya belum ada bukti yang cukup sampai ke berat badan lahir rendah, sampai ke kelahiran prematur. Jadi sebenarnya masih belum konklusif seperti itu. Namun kalau di ibu menyusui, di sini faktanya adalah yang ditemukan puasa Ramadan pada ibu menyusui tidak mempengaruhi komposisi makronutrien dan energi dari ASI. Seperti itu. Oke, intinya adalah seperti ini. Kalau Mams mau berpuasa atau ayah bunda, istri atau kerabatnya ingin berpuasa padahal lagi hamil atau lagi menyusui, ini adalah to-do list yang perlu dilakukan sebelum mulai berpuasa. Yang pertama, harus banget wajib konsultasi dengan dokter kandungan tentang kondisi tubuh dan juga kehamilan. Kemudian yang kedua, kalau misal sudah dapat green flag ya, udah dapat lampu hijau dari dokter, boleh nih aman. Silakan lanjutkan ke step yang kedua, harus yakin dan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan ibu maupun bayi. Mungkin contohnya dengan mencari informasi akurat mungkin ya, sebaik mungkin. Bisa juga dengan ikut webinar hari ini, tuh ya. Bisa juga dengan mencari pendampingan dari ahli gizi untuk memastikan supaya asupan yang dikonsumsi nanti selama puasa itu bisa memenuhi kebutuhan ibu hamil dan ibu menyusui. Tuh. Kemudian yang terakhir harus mengerti bahwa prioritas utama adalah kesehatan ibu dan bayi. Seperti tadi ada Mam siapa ya tadi yang puasa kemarin, oh Mam Afina, 4 hari kemarin puasa tapi hari ini libur karena babynya lemes. Itu saya sangat apresiasi karena Mam tidak memaksakan ya. Jadi kita tidak perlu egois, kita pastikan prioritas utama adalah untuk kesehatan ibu dan bayi. Oke, ini dia sebelum kita masuk ke tips-tipsnya, ini adalah kebutuhan dari ibu hamil dan ibu menyusui. Betul dengan ikut webinar kayak gini supaya melek info. Keren banget, Mam Amadea Fania. Oke, kita lanjutkan ke ini adalah sumber-sumber zat gizi atau ini adalah jenis-jenis zat gizi yang perlu diperhatikan oleh moms yang mau berpuasa. Yang pertama, energi. Karena apa? Karena ibu hamil dan ibu menyusui tentu memiliki pertambahan kebutuhan kalori harian. Ya, di sini kalau berdasarkan AKG itu dari 180 sampai 330 kilokalori untuk ibu hamil. Kalau ibu menyusui lebih tinggi lagi dari 330 kilokalori sampai 400 kilokalori. Namun, Bunda sekalian semuanya, ini nggak berarti kalau lagi hamil atau kalau lagi menyusui harus makannya 2 kali lipat. Tidak ya, karena penambahan kebutuhannya hanya ini ya sekitar 180 sampai 400 kilokalori. Itu tuh kalau di apa ya, ditranslate ke makanan asli itu sekitar 1 camilan sampai 1 kali makan utama. Jadi nggak serta-merta langsung makan, setiap makan tuh 2 porsi, nggak gitu juga. Seperti itu. Kita pindah ke yang kedua, yaitu zat gizi folat, asam folat atau vitamin B9. Kenapa? Karena B9 ini penting untuk perkembangan bayi, mencegah kecacatan bayi, apalagi kalau di trimester awal. Di 3 bulan pertama, itu folat sangat penting untuk mencegah neural tube defect.
Nah, kebutuhan hariannya kita selalu menggunakan AKG kalau di Indonesia ya, ada angka kecukupan gizi. Di ibu hamil dan ibu menyusui di angka 0,5 sampai 0,6 miligram per hari. Sumbernya kita bisa dapatkan dari sayuran hijau, telur, kacang-kacangan, hingga ke buah bit. Tuh. Sebenarnya folat juga ada di sumber-sumber hewani seperti hati ayam, hati sapi itu juga ada. Kemudian zat besi. Zat besi ini penting tentunya untuk mencegah anemia, untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga. Kebutuhan hariannya di sekitar 18 sampai 27 miligram. Kita bisa dapatkan zat besi ini di daging merah, di ikan, seafood, telur, hati ayam, sayuran hijau, hingga kacang-kacangan. Kemudian protein. Kenapa sih ibu hamil butuh memperhatikan asupan proteinnya? Ibu menyusui kenapa butuh memperhatikan asupan proteinnya? Karena kebutuhannya meningkat untuk perkembangan organ janin. Kalau ibu menyusui tentunya untuk produksi ASI. Penambahannya itu di 1 sampai 30 gram per hari. 30 gram protein. Ini setara, kalau 30 gram protein itu kurang lebih setara dengan 100 gram dada ayam. Jadi perlu penambahannya sekitar itu. Kemudian kita lanjutkan. Ada lagi omega 3. Ini penting untuk mendukung perkembangan otak, ya, otak bayi, otak janin, yang kita bisa dapatkan nih sumber omega 3 dari ikan, seperti ikan kembung, ikan teri, ikan patin, ikan lele, bandeng, salmon, tuna, kemudian seafood, mungkin dari yang bukan ikan, dari chia seed, flaxseed, dari kacang-kacangan juga ada. Tuh. Kemudian ada sumber kalsium, kita perlu dapatkan kalsium untuk perkembangan tulang, bayi maupun ibu. Sumbernya kita dapatkan dari susu, keju, yogurt, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau. Kemudian ada cairan dan serat juga. Sebenarnya cairan dan serat ini bukan zat gizi sih, tapi saya masukkan di sini karena sangat penting untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, cairan ini penting untuk mencegah dehidrasi tentunya ya. Kalau ibu menyusui, penting untuk menjaga produksi ASI-nya. Ibu hamil perlu 8 sampai 12 gelas air per hari, sedangkan ibu menyusui itu 12 sampai 14, sedikit lebih banyak. Kemudian serat, ini kita perlu serat untuk menjaga kesehatan pencernaan ibu, mencegah konstipasi, apalagi kalau ibu hamil kadang jadi gampang wasir ya kalau ngedamnya terlalu kencang. Makanya kita perlu pastikan pencernaannya tetap lancar dengan konsumsi serat yang cukup. Sumbernya tentu dari berbagai sayur, buah, kacang-kacangan. Ini catatan, fun fact ya, Mams, kalau mungkin ada yang selama ini berpikiran bahwa kalau makan jus buah atau sari buah yang di juicer, yang serat-seratnya itu nggak ikut, ampas-ampas buahnya, ampas-ampas sayurnya itu nggak ikut, itu tidak bisa kita anggap sebagai sumber serat. Kenapa? Karena sumber seratnya adalah di ampas-ampasnya itu. Jadi sebaiknya kalau memang mau di jus pun, dengan ampas-ampasnya itu dikonsumsi. Seperti itu. Nah, kalau misal Mams belinya sari buah yang udah di botolan, udah siap konsumsi, itu perlu lebih hati-hati lagi dilihat apakah ada penambahan bahan tambahan di sana. Misalnya mungkin gula yang berlebih atau mungkin ditambahkan bahan pengawet dan sebagainya, itu perlu diperhatikan ya. Jangan sampai malah niatnya baik untuk mencukupi serat malah mendapatkan bahan-bahan yang tidak kita butuhkan. Oke, kita lanjutkan. Ini mau trivia sebentar, mau fun fact. Mungkin kalau Mams, tadi kan kita sempat bahas omega 3. Biasanya Mams kalau dengar omega 3, dengar ikan yang berkualitas, itu pasti langsung salmon, salmon, salmon. Ternyata enggak, Mams. Pilih ikan tuh nggak harus salmon. Ikan kembung yang banyak ya, lebih ekonomis juga. Ikan lokal bisa menjadi opsi loh. Yang selain lebih ekonomis juga ternyata lebih bergizi. Apalagi kalau kita lihat di sini di tabelnya ya, Mams, ada dalam jumlah yang sama, berat yang sama, 100 gram ikan kembung versus 100 gram ikan salmon. Di sini kita lihat dengan dengan kandungan protein yang mirip, ya 19,2 gram versus 21,6 gram. Kandungan omega 3-nya malah yang ikan kembung ini hampir 2 kali lipatnya, Mams. Jadi kita nggak perlu, untuk sehat itu nggak perlu mahal juga ya ternyata dari sini. Jadi Mams bisa coba eksplor lagi, mungkin ada apa ya, bahan-bahan di sekitarnya. Sebenarnya nggak harus pilih bahan-bahan yang mahal. Bahan-bahan yang murah, yang ekonomis pun kalau kita bisa mengolahnya dengan tepat,
diminimalisir penggorengannya, terus dikombinasikan dengan gizi yang seimbang, itu akan tentu tetap membawa manfaat yang baik untuk kesehatan kita. Oke, kita lanjut. Ini adalah kiblat kita untuk moms yang hamil, yang menyusui. Panduan porsinya adalah seperti ini. Kita pernah mendengar, mungkin moms pernah mendengar dulu 4 sehat 5 sempurna. Sekarang itu udah expired ya, moms. Jangan sampai ibu-ibu, ayah bunda di sini, bapak-bapak masih menerapkan konsep 4 sehat 5 sempurna. Sekarang kita sudah pakainya prinsip gizi seimbang. Nah, digambarkan dengan isi piringku. Bentuknya seperti ini kurang lebih yang ada di layar ya. Bentuk piringnya, bentuk isinya, pembagian porsinya kurang lebih seperti ini. Sepertiga piring itu diisi karbohidrat, sepertiga piring diisi sayuran, kemudian sisanya diisi dengan lauk pauk dan juga buah-buahan. Seperti itu. Nah, untuk ibu hamil dan ibu menyusui kurang lebih sebenarnya anjuran porsinya itu mirip-mirip ya. Kalau di ibu hamil, kita mulai dari makanan pokok deh. Makanan pokok itu 5 sampai 6 porsi sama-sama ya. Kemudian sayurnya sama-sama 4 porsi per hari, buahnya juga sama 4 porsi per hari. Protein hewani itu 4 porsi per hari, protein nabati juga sama 4 porsi per hari. Nah, kalau untuk air putih, tadi ada perbedaan ya. Kalau ibu hamil sekitar 8 sampai 12 gelas, kalau yang ibu menyusui 12 sampai 14 gelas. Nah, ini ada juga nih. Kalau di ibu hamil ada tablet tambah darah. Pernah dengar ya pasti moms di sini, ibu-ibu di sini, tablet tambah darah itu wajib dikonsumsi oleh ibu hamil 1 tablet setiap hari. Nah, di tablet tambah darah ini ada kandungan folat dan zat besi untuk mencegah anemia dan mendukung kehamilan yang sehat juga. Itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini adalah tips secara umum. Kalau tadi kan kita udah tahu nih, gambaran porsinya itu seperti apa, butuhnya segimana dalam 1 hari. Sekarang dari segi pemilihan bahannya. Misalnya, kalau cara pilih karbonya itu yang seperti apa? Kemudian pilih buahnya yang seperti apa? Yang perlu dihindari apa? Ini dia. Ya, yang pertama tadi kan tentu kita perlu ikuti porsi gizi seimbang setiap sahur dan berbuka. Kemudian karbohidratnya kita pilih yang kompleks. Mungkin moms ada yang belum pernah dengar karbohidrat kompleks itu apa? Maksudnya adalah karbohidrat yang mengandung serat. Contoh, ada perbandingan antara bukan nasi deh, roti putih, roti tawar putih sama roti tawar gandum. Yang lebih kompleks yang mana? Tentu yang gandum. Kenapa? Karena yang gandum lebih tinggi serat. Biasanya semakin putih roti tawar itu, tepungnya juga yang dipakai itu makin putih, makin apa ya? Pengolahannya makin panjang, makin banyak serat yang terbuang gitu. Makanya kandungan seratnya makin sedikit. Paling gampang pilih karbohidrat kompleks itu apa? Jagung, ya, kentang, umbi-umbian, ubi, singkong, nasi pun masih bisa kita sebut dengan karbohidrat kompleks. Tuh ya, nasi putih, nasi merah, nasi coklat, nasi hitam, silakan dipilih. Tuh. Saya tidak pernah menjelek-jelekan nasi putih karena nasi putih dengan kombinasi yang tepat itu akan sangat bermanfaat juga tuh, untuk tubuh kita. Tuh, contohnya tadi ya, kentang, ubi, singkong, nasi, kurangi tepung-tepungan dan gula. Yang dikurangi ya mie, roti-rotian, kue-kuean, itu bisa kita mulai hindari atau kurangi perlahan-lahan. Dari segi protein, kita bisa kombinasikan protein hewani dan nabati. Kenapa? Karena tadi ibu hamil, ibu menyusui perlu tambahan protein ya, perlu protein yang lebih tinggi. Kemudian konsumsi sayur dan buah yang tinggi kadar air. Sayur buah ini selain sebagai sumber vitamin, sumber mineral, dia juga tinggi serat untuk mendukung kesehatan pencernaan, mencegah konstipasi, mencegah wasir juga kalau di ibu hamil. Nah, kita bisa pilih buah yang tinggi kadar air. Kenapa? Karena ibu hamil, ibu menyusui kan tadi butuh air yang lebih banyak ya, sampai 14 gelas per hari. Nah, kalau kita konsumsi buah yang tinggi kadar air, itu bisa bantu tubuh kita untuk mendapatkan sumber air selain dari minuman. Karena mungkin kalau ibu hamil ketika hamil itu kan lambungnya cenderung terdorong ya, apa ya, kegeser gitu sama janinnya. Kayak ketekan, bukan kegeser sih, tetap di situ, ketekan. Jadi lebih gampang merasa begah biasa ibu hamil.
Nah, makanya mungkin kalau mengandalkan minum aja air putih itu agak susah karena gampang begah. Jadi kita bisa akali dengan konsumsi buah dan sayur yang tinggi kadar air. Contoh, mungkin kalau sayuran timun itu bisa ya, timun terus dari buah-buahan seperti jeruk, apel, semangka, pepaya dan buah favorit moms lainnya. Selanjutnya cukup minum air putih sesuai dengan anjuran tadi 8-14 gelas per hari. Ini hindari kafein. Siapa di sini yang suka minum kopi, suka ngeteh, atau mungkin sekarang yang lagi hits, mungkin di sini ada bunda-bunda yang hits juga ikutan tren untuk konsumsi matcha dan sebagainya. Mereka adalah sumber kafein. Kafein ini sebaiknya kalau lagi puasa dihindari dulu. Kenapa? Karena kafein bisa meningkatkan pembuangan cairan tubuh. Jadi gampang pipis ya. Pipisnya jadi lebih banyak, otomatis cairan tubuhnya bisa berkurang. Bisa memicu dehidrasi. Apalagi kalau lagi hamil, lagi menyusui, kebutuhan airnya meningkat. Terakhir di sini adalah batasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Untuk ibu hamil dan ibu menyusui, pembatasannya adalah kalau gula 2 porsi atau setara dengan 2 sendok makan gula pasir. Setara dengan 20 gram gula pasir. Tuh. Kemudian kalau minyak atau lemak, ini batasannya di 5 porsi atau sekitar 5 sendok teh minyak, sekitar 25 gram minyak. Kalau garam, eh, ininya batasannya di 1 sendok teh garam, sekitar 2.300 mg natrium. Gitu. Jadi yang kita hindari di dalam garam itu sebenarnya natriumnya. Seperti itu. Oke, tadi kan kita udah lihat dari segi gizi seimbangnya ya, aturannya di piring tadi, kemudian dari segi pemilihan bahan makanannya kita udah tahu. Sekarang kalau dari porsinya, mungkin moms ada yang bertanya-tanya gitu di dalam hati. Ini tadi 1 porsi, 2 porsi, 4 porsi makanan pokok dan sebagainya. 1 porsi itu sebanyak apa sih? Moms bisa lihat di sini contoh-contohnya. Ya, misal nasi atau makanan pokok, 1 porsinya itu setara dengan 100 gram nasi atau 125 gram jagung. Tapi jagungnya yang udah dilepas ya, udah gak ada bonggolnya. Kemudian 210 gram atau 2 buah kentang sedang. Kemudian kalau singkong sekitar 120 gram, kalau roti putih sekitar 3 iris, kalau mie itu sekitar 200 gram atau 2 gelas. Begitu pula dengan yang protein hewani bisa dilihat kalau protein hewani itu kurang lebih satu porsinya adalah 1 potong sedang ikan atau 1 butir telur ayam. Protein nabati 1 potong sedang tempe atau kalau tahu itu 2 potong sedang. Sayur-sayuran 1 porsi itu sekitar 100 gram atau 1 mangkok tanpa kuah tapi ya. Itu tanpa kuah. Itu dianggap 1 porsi. Buah-buahan itu sekitar 100 gram atau 1 potong sedang pisang. Kalau pepaya itu sekitar 100 sampai 190 gram atau 1 potong besar, biasanya yang panjang seperti itu. Nah, ini 2 yang di bawah Mams perlu perhatikan ya. Minyak atau lemak 5 gram atau 1 sendok teh itu setara dengan 1 porsi minyak atau lemak ya, yang bersumber dari pengolahan makanan, misalnya menggoreng, menumis, dari santan, dari mentega, kemudian ya digoreng, ditumis, atau dimasak dengan santan. Yes. Biasanya gampangnya rule of thumb-nya adalah 1 buah gorengan itu setara dengan sekitar 1 porsi minyak. Jadi kita bisa mulai mengira-ngira nih dalam 1 hari udah berapa banyak minyak yang kita konsumsi. Tentu kalau gorengannya gede banget ya itu nggak bisa kita anggap satu ya Mams ya. Kita perlu pakai logik juga gitu. Jadi mungkin kalau gorengannya yang besar kayak telur dadar yang gede gitu ya, yang minyaknya cukup banjir itu bisa mungkin sampai 3 porsi. Itu tergantung dengan jumlah minyaknya di sana. Sekarang yang gula, 1 porsi gula itu setara dengan 10 gram atau 1 sendok makan gula pasir atau enggak bahan-bahan yang bersumber dari kue manis, misalnya minum teh manis dan lain-lainnya. Mumpung kita lagi di bulan puasa ya, pasti nih kalau ada takjil, biasanya ada es buah atau enggak apa ya, yang pakai sirup-sirup gitu ya. 1 porsi gula itu setara dengan 1 sendok makan sirup. Ya, jadi Mams bisa mulai kira-kira nih ketika buka puasa, misalnya bikin takjil sendiri supaya lebih sehat, bagus. Nah, ketika bikin sendiri, itu Mams juga bisa menakar gula yang udah masuk
ke porsi yang mam konsumsi itu berapa banyak. Seperti itu. Tadi batasannya adalah untuk ibu hamil 2 porsi gula. Berarti maksimal banget dia 2 sendok makan sirup. Seperti itu. Kita lanjutkan. Oke, ini kita masuk ke tips yang lebih praktis lagi. Jadi, udah ada gambarannya nih ketika sahur yang perlu dilakukan mams dan ayah bunda itu apa, gitu ya. Ketika sahur bangun itu kalau bisa karena kita kalau lagi di ibu menyusui, ibu hamil itu perlu air cukup banyak ya. Kalau bisa ketika bangun konsumsi 1 sampai 2 gelas air putih sebelum sahur. Terus makan menu sesuai gizi seimbang, sesuai yang tadi di depan ya. Bentuknya seperti itu. Atau nanti setelah ini saya juga akan share contoh menunya. Jadi kita bisa buktikan nih dalam 1 hari apakah tercukupi kebutuhan energinya kalau mengikuti anjuran yang seperti ini. Kemudian setelah makan gizi seimbang, dilanjutkan 1 sampai 2 gelas air putih lagi. Kemudian sebelum batas akhir sahur, itu kalau misal bisa minum lagi 1 sampai 2 gelas air putih. Tuh. Kemudian setelah berbuka, saat berbuka puasa, segera batalkan dengan 1 sampai 2 gelas air putih saat azan. Kemudian bisa dilanjutin nih sama takjil. Kalau sunnahnya ya katanya 3 buah kurma. Ini memang bagus ya kurma karena selain mengandung karbohidrat, dia ada kandungan gulanya tapi gula alami. Itu tentu kita nggak bisa samain sama gula pasir ya. Ini. Nah di kurma ini dia bisa bantu mengembalikan gula darah kita yang sudah turun selama seharian berpuasa. Nah idealnya 3 buah kurma itu ya. Kemudian bisa dilanjutin nih sama snack. Misalnya kalau yang idealis sih saya kasih contoh yang sesehat mungkin ya. 2 genggam kacang. Itu udah bisa menjadi 2 porsi protein nabati. Kemudian 1 porsi buah. Contoh, kita kan tadi mau yang tinggi tinggi apa? Tinggi cairan ya. Buahnya kita bisa pakai semangka, 2 potong sedang atau sekitar 180 gram semangka. Kemudian mungkin dilanjutkan dengan sholat dulu, sholat maghrib. Kemudian setelah sholat, minum lagi 1 gelas air putih. Lanjut baru makan dengan menu gizi seimbang. Nanti contoh menunya ada di slide setelah ini. Kemudian dilanjutkan dengan air putih. Kemudian setelah itu mungkin tarawih. Nanti setelah tarawih minum lagi. Bisa diselingin dengan snack. Snack sederhana ini gampang banget bikinnya. Contoh, kita pakai Greek yogurt. Yogurt yang kental itu. Tapi kalau bisa pilih yang plain, jangan ada tambahan gulanya supaya gak motong jatah gula harian mams gitu. Kemudian pakai topping buah potong. Mungkin kalau ada apel ya pakai apel. Terus kalau mams gak ada ya pilih yang ada aja, misal pisang atau strawberry, blueberry, anggur, anything sesuka mamsnya aja. Tuh, kemudian kita bisa juga tambahkan kacang sebagai sumber protein. Bisa ditutup dengan minum lagi 1 sampai 2 gelas air putih sampai sebelum tidur. Gitu. Nah, ini note ya, Mam. Kalau puasa kita kan pasti kepengen yang manis-manis ya, takjil. Tapi tadi, kembali lagi, ibu hamil, ibu menyusui punya batasan anjurannya ya. Nggak boleh terlalu banyak. Makanya ini saya kasih contoh dan saya ingetin lagi. Kalau misal Mams buka dengan teh manis. Teh manis isinya 1 sendok makan gula. Itu udah 1 porsi gula. Terus misalnya makan takjil. Ada 1 sendok makan sirupnya dalam takjil. Berarti itu udah 1 porsi gula. Kalau Mam makan keduanya berarti udah penuh tuh jatah hari itu. Jadi udah baiknya tidak perlu ditambahkan sumber gula lain. Contoh mungkin kalau orang Indonesia nggak cukup ya teh manis 1 sendok makan gula. Teh manisnya udah 2 sendok makan gula sendiri tuh. Ya berarti udah full tuh jatah gula hariannya. Nggak perlu ditambah dengan takjil yang ada gula tambahan lainnya. Itu sebisa mungkin. Oke, next. Ini adalah hal-hal yang perlu dihindari oleh ibu hamil, ibu menyusui ketika berpuasa. Yang pertama, ini nggak boleh banget skip sahur. Kenapa? Kalau skip sahur berarti akan sangat-sangat sulit bagi moms untuk memenuhi kebutuhan energi dan gizi hariannya. Kemudian,
Sahur sih, tapi nggak ada protein, nggak ada sahur, nggak ada sayur, nggak ada buah ketika sahur atau berbuka. Ini tidak dianjurkan ya, karena protein sayur buah ini sangat penting untuk membantu moms kenyang lebih lama, sehingga moms bisa tahan puasa seharian. Nah, kemudian protein juga penting ya untuk perkembangan janin, untuk produksi ASI, sayur buah juga mengandung serat, vitamin, mineral, air yang penting untuk imunitas, untuk membantu pencernaan, dan juga mencegah dehidrasi. Seperti itu. Yang ketiga, hindari makanan kemasan yang tinggi natrium. Kenapa? Karena natrium ini bisa memicu haus, ya. Kemudian kalau dikonsumsi berlebih juga ada risiko gangguan kesehatan. Kita pindah ke kolom yang kanan. Membatalkan puasa dengan makanan asam, pedas, gorengan. Jangan dulu ya, Mams, kalau bisa. Kenapa? Karena itu bisa men-trigger atau menimbulkan kenaikan asam lambung. Jadi lambungnya jadi begah, perutnya jadi begah, nggak nyaman. Itu yang ada setelah itu malah nggak mood untuk makan utama gitu. Padahal moms ini kalau ibu lagi hamil, ibu lagi menyusui, itu tentu kan punya kebutuhan yang meningkat. Seperti itu. Kemudian, makan porsi berlebihan ketika puasa. Hal ini dapat membuat lambung kita kaget ya. Jadi udah seharian kosong, terus tiba-tiba dimasukin makanan banyak banget langsung dari awal, dari ketika berbuka. Itu bisa nanti produksi asam lambungnya terlalu tinggi, berlebihan, sehingga sensasi di perutnya tidak nyaman. Selain perhatikan porsi, Mams juga pastikan untuk makan secara perlahan. Terakhir, konsumsi santan dan olahannya dengan porsi besar. Kenapa? Karena santan ini sebenarnya sumber lemak ya. Tadi kita udah lihat juga di slide-slide sebelumnya, kalau lemak ini tinggi juga di santan. Gitu. Apakah berarti nggak boleh makan santan sama sekali? Boleh, tapi jangan berlebihan. Sesuai dengan tadi batasannya, kalau santan itu, kalau lemak itu 5 porsi ya satu hari. Berarti ya jangan terlalu banyak, jangan sampai melebihi itu. Oke, ini dia, Mams, contoh menunya. Ini kalau dihitung menggunakan aplikasi yang tersedia gratis di internet, ya Mams bisa coba cari-cari kayak Fat Secret, itu juga gratis bisa dimasukin yang udah Mams konsumsi untuk memonitor apakah udah tercukupi atau belum nih energi hari ini gitu. Nah, berdasarkan menu-menu yang ini dan juga tadi di depan ya, yang ini nih, anjuran ini yang ada snack-snacknya, Greek yogurt, ada kacang-kacangan dan sebagainya, ditambah dengan 2 menu sahur dan menu berbuka, kalorinya di sekitar 1.800 ya. 1.700 sampai 1.800. Ini kurang lebih udah cukup memenuhi kebutuhan ibu hamil, ibu menyusui. Kalau misal sebelum berpuasa itu kebutuhannya 1.500 biasanya kalau cewek. Terus ditambahin 300 karena lagi hamil atau lagi menyusui. Tuh. Ini kurang lebih sudah bisa mencukupi. Ini contoh menu sahurnya, sekitar 550 sampai 700 kilokalori. Kita bisa pilih 1 sampai 2 porsi karbohidrat, contoh 100 sampai 200 gram nasi. Terus protein hewaninya 2 porsi, pakai satu potong ayam sekitar 40 gram sama 1 butir telur ayam 55 gram. By the way, ayah bunda, ini 40 gram, 55 gram itu adalah berat bersih ya. Jadi kalau ayam nggak sama tulang-tulangnya, jadi ayamnya tok. Tuh. Kemudian protein nabatinya misal kita pilih tempe 50 gram. Tempenya mungkin mau digoreng, silakan, atau mau diungkep, ayamnya mau diungkep, sekalian sama telurnya juga, ya silakan. Dipilih proses pengolahannya sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian tambahkan sayurnya. Ini contoh aja, tumis brokoli wortel. Terus tambahin buahnya, biar gampang. Pisang aja deh, 1 buah sedang. Gitu. Nah, ketika sahur, Mams juga bisa menambahkan multivitamin untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral harian gitu. Nah, bisa juga salah satu opsinya adalah YouFit ini ya. Kunyah sehatnya 1 gummy saja, YouFit multivitamin setiap sahur. Kenapa? Karena YouFit ini sudah mengandung 10 vitamin, 3 mineral dengan dosis harian, dengan bahan alami juga dan sudah aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Oke, kita lanjut ke ketika berbuka puasa. Ini contoh menu utamanya ya, yang setelah taraweh ya, kalau nggak salah tadi. Atau setelah sholat maghrib. Tuh. Kita
makannya contoh 1-2 porsi karbohidrat itu 100-200 gram nasi. Ditambah dengan 2 porsi protein hewani. Misalnya ikan kembung, karena tadi ikan kembung bagus kan. Misalnya ikan kembungnya dipepes, ya jangan digoreng. Sekitar 30 gram berat bersihnya, ditambah 1 butir telur ayam. Tapi ini kita olahnya di dalam sup, kita masukin ke dalam sup. Kenapa sup? Karena sup ini kan ada kuahnya. Nah, jadi mungkin kalau moms itu gak bisa kesulitan untuk konsumsi air minum yang dari ya air minumnya gitu ya cepat begah, bisa diakali dengan konsumsi makanan yang berkuah tuh. Nih, jadi ke dalam supnya itu dimasukin 1 butir telur ayam, terus dimasukin 2 potong sedang tahu, sama sayur-sayurannya, masukin aja tuh ke dalam supnya. Kemudian tambahin deh buah, 1 porsi buah, sekitar 1 potong melon itu sekitar 90 gram. Nah, untuk ibu hamil wajib ya untuk menambahkan tablet tambah darah. Selama periode kehamilan itu minimal banget konsumsi 90 tablet. Baiknya sih setiap hari. Gitu ya, untuk mencegah anemia, untuk mendukung kehamilan yang sehat. Kalau tablet tambah darah, baiknya itu dikonsumsi setiap sebelum tidur malam. Kalau ibu hamil, ibu hamil, sorry, kalau gak mau ada efek samping, baiknya itu setiap sebelum tidur malam. Itu. Oke, next. Ini sedikit informasi aja tentang UFIT multivitamin. Untuk dewasa ada, untuk yang anak juga ada. Untuk kandungannya sama 10 vitamin, 3 mineral. Untuk bantu imunitas dan memenuhi kebutuhan vitamin mineral tadi. Nah, di dalam UFIT multivitamin sudah terkandung 10 vitamin, 3 mineral. Dalam 1 gummy ada 2 gram gula. Nah, tapi dalam dalam anjuran Kementerian Kesehatan, kita itu maksimal konsumsi gulanya adalah 50 gram. Itu kalau orang dewasa normal. Kalau ibu hamil tadi masih ingat berapa? 2 porsi atau 20 gram ya. Tapi jangan khawatir kalau misal makan UFIT, kunyah UFIT ini, cukup 1 gummy setiap hari. Karena dalam 1 gummy itu sudah membantu memenuhi hingga 100% kebutuhan AKG. Tapi ini note dulu, AKG-nya AKG orang dewasa yang tidak hamil ya. Kalau ibu hamil tentu perlu penambahan, tapi kita juga bisa dapatkan itu dari makanan gizi seimbang. Tuh. Oke, ini beberapa cukup banyak sih produk UFIT. Ada 3 kategori dari kesehatan dewasa, kesehatan anak, hingga kecantikan. Jadi cukup banyak, tergantung dari kebutuhan bisa dipilih gitu ya. Ini adalah vitamin keluarga, bisa dikonsumsi dari anak hingga dewasa. Ayah bunda sama anak-anaknya juga bisa. Kalau anak-anak bisa dari 2 tahun, 3 tahun ke atas. Gitu. Nah, ini mungkin fun fact juga kalau ayah bunda mendengar vitamin gummy. Mungkin langsung stigmanya adalah itu permen. Tapi berbeda ya, kalau UFIT ini tidak. UFIT bukan permen. Tapi vitamin gummy. Kenapa UFIT bikin vitamin dalam bentuk gummy? Karena kalau bentuknya gummy lebih mudah diserap tubuh dan juga menyenangkan untuk dikunyah. Lebih enjoyable. Kemudian kalau ditanya tinggi gula gak sih? Tidak, karena 1 gummy UFIT hanya 2 gram gummy. Kita juga sudah 2 gram gula per gummy. Kita juga sudah menggunakan pemanis alami 0 kalori dari stevia. Kalau misal ayah bunda mau mix varian, tadi kan ada banyak ya variannya, aman atau enggak? Aman, bisa dikombinasi hingga 4 varian per hari. Silakan pilih sesuai dengan kebutuhan dan konsumsi sesuai dengan anjuran. Cukup 1 gummy per varian per hari. Batasan aman gula harian berapa? Kalau di orang dewasa yang normal, yang tidak dalam kondisi hamil atau menyusui itu 50 gram. Kalau anak 25 gram. Kalau ibu hamil, ibu menyusui tadi ingat berapa? 20 gram ya. Tuh. Terus kalau misal terlanjur kunyah lebih dari anjuran, overdosis gak ya? Tidak. Karena kalau ke overdosis itu sangat-sangat jauh, masih sangat jauh. Jadi kalau misal kebablasan, silakan minum air aja lebih banyak untuk bantu pembuangan kelebihan vitaminnya. Oke, kita lanjut ke ini yang terakhir sih. Moms kalau lagi hamil, lagi menyusui boleh lagi hamil, lebih menyusui, lagi puasa. Boleh olahraga gak sih? Boleh. Tipsnya adalah pilih olahraga intensitas sedang, intensitas ringan sampai sedang.
supaya mencegah hipoglikemia atau gula darah yang turun, gitu ya. Dan mencegah dehidrasi, mencegah keringat berlebih, gitu. Hal-hal yang bisa kita pilih kalau lagi hamil, lagi menyusui adalah yoga, berjalan kaki, latihan beban, berenang. Nah, yoga ini ternyata berdasarkan penelitian, yoga selama kehamilan bisa bantu menurunkan stres, bantu menurunkan kecemasan, bantu menurunkan nyeri persalinan. Berjalan kaki sendiri itu bisa menurunkan risiko diabetes gestasional, preeklamsi, dan mendukung persalinan normal. Latihan beban itu bisa membantu menjaga kadar gula darah ibu hamil, terutama pada penderita diabetes gestasional. Nah, tapi kalau latihan beban ini make sure mom melakukan latihan-latihan atau gerakan-gerakan yang aman untuk dilakukan oleh ibu hamil. Itu. Kemudian bebannya juga biasa dikurangi. Kalau memang mams udah biasa latihan beban dari sebelum hamil, boleh dilanjutkan tapi dengan beban yang lebih ringan. Kalau memang nggak biasa olahraga, tiba-tiba pas hamil langsung latihan beban sekian kilo, itu coba ditahan dulu ya, jangan sembarangan seperti itu. Kemudian berenang. Berenang ini bisa mendukung sirkulasi darah, bantu kontrol tekanan darah, bantu menurunkan inflamasi atau peradangan, dan mencegah preeklamsi. Tipsnya, kalau mams mau olahraga di bulan puasa, ini nggak cuma mams aja sih. Untuk semua yang lagi berpuasa, mau olahraga, tipsnya adalah lakukan di tempat teduh atau sejuk, supaya nggak banyak keluar keringat, nggak dehidrasi. Kemudian waktunya, kalau paling enaknya sih menjelang berbuka puasa. Jadi nanti, contoh, 30 menit sebelum berbuka puasa kita mulai olahraga. Nah nanti saat berbuka puasa itu langsung dibatalkan dengan minum, kembalikan cairan tubuhnya, terus makan kurma, misalnya tadi ya 3 biji kurma, itu untuk mengembalikan gula darah, misalnya mau ditambah pisang atau semangka, silakan. Terus mau dilanjutkan dengan olahraga lagi 15-30 menit lagi, itu silakan. Gitu. Supaya ketika olahraga tetap ada tenaganya. Seperti itu. Ini terakhir, jangan berpuasa dulu kalau mams mengalami hal berikut. Atau segera hentikan puasa ya. Kalau ketika dimonitor pertambahan berat badan ibu hamil itu tidak tercapai. Atau enggak ketika udah dihitungin nih sama ahli gizi kebutuhan ibu itu sekian, proteinnya sekian. Terus ketika dimonitor, oh tidak tercukupi. Berarti sebaiknya dihentikan dulu puasanya. Kemudian kalau usia kehamilan masih muda ya, masih di trimester awal, terus mengalami mual muntah, tentu itu akan mengganggu asupan. Tuh. Umumnya kalau masih trimester 1 belum terlalu dianjurkan untuk berpuasa. Kalau udah di 2 sampai 3 boleh sesuai dengan kesanggupan dan kondisi masing-masing. Terus jangan berpuasa kalau ibu punya komplikasi kehamilan, contoh preeklamsi atau tekanan darah tinggi, diabetes gestasional, kencing manis, terus gangguan pencernaan dan sebagainya. Itu perlu dikonsultasikan ke dokter kandungan atau dokter terkait. Terus kalau ada gejala-gejala seperti tubuhnya terasa lemas, gemetar, sakit kepala, pusing, dehidrasi, pingsan, itu adalah beberapa contoh gejala hipoglikemi atau gula darah yang menukik tajam, terlalu rendah. Tuh, ada baiknya langsung dibatalkan saja puasanya, konsumsi teh manis atau mungkin buah yang ada yang manis gitu untuk mengembalikan gula darah kita ke normal. Terus, kalau misal asam lambung naik, ada masalah lambung nih gara-gara puasa, itu di ibu hamil, ibu menyusui, baiknya dibatalkan saja puasanya. Terus terakhir, kalau di ibu menyusui, produksi ASI-nya jadi berkurang atau tidak stabil, baiknya puasanya dihentikan dulu. Seperti itu kurang lebih sharing dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk moms, ayah bunda di sini. Kita lanjutin ke sesi tanya jawab ya. Kak Dinda ya. Silakan Kak Dinda, saya serahkan kembali. Terima Oke, kasih. gimana nih ya Bunda? Apakah ada yang mau bertanya nih kepada Miss Melly? Bisa mengisi di kolom Q&A ya, terdapat di pojok sebelah kanan yang nantinya akan kita lihat nih siapa sih bunda-bunda yang
aktif untuk menanya dan juga mendapatkan like terbanyak nih, yang nantinya akan aku pilih sebagai penanya beruntung pada siang hari ini. Sebelum kita memasuki sesi mohon maaf, maksud saya adalah sesi bertanya, kita akan ada kuis nih. Kuis yang dimana jika ayah bunda mengikuti dapat jika pertanyaannya benar, pertanyaannya lagi. Jika jawabannya benar, ayah bunda akan mendapatkan goodies menarik nih dari Yofit. Oke, udah siap belum nih ayah bunda untuk pertanyaannya? Ayah bunda bisa meng-range up di react atau bisa juga mengisi di kolom komentar. Tapi biasanya kalau di kolom komentar akan lebih delay nih dapat kesempatan untuk menjawabnya. Jadi nanti ayah bunda bisa react terlebih dahulu, lalu nanti aku bisa persilahkan untuk on audio atau nanti ketik di kolom komentar. Oke, kita akan mulai pertanyaan yang pertama. Oke, siap-siap ya ya Bunda. Pertanyaan pertama adalah apa yang perlu dilakukan sebelum Bumil atau Bu Sui memutuskan berpuasa? Oke, bisa langsung range up terlebih dahulu. Aku ulangi pertanyaannya. Oh, sudah ada nih yang jawab. Bunda siapa nih? Ada Bunda Kuina Kainara. Oke, sama Bunda Intan juga nih. Ternyata Bunda Kuina lebih cepat nih. Ternyata ada juga yang range up. Oke, karena yang lebih dulu adalah Bunda Kuina, pemenang dari kuis yang pertama adalah Ina ya. Lalu masih jangan khawatir, masih ada dua pertanyaan lagi nih. Boleh turun dulu nih tangannya biar kita lihat siapa saja yang paling cepat pada siang hari ini. Pertanyaan kedua, sebutkan tiga zat gizi yang penting untuk dan busui ketika berpuasa. Ada Bunda Nona. Boleh nih diketik di kolom komentar atau on audionya nih, Bunda Nona. Ada asam folat, protein, dan zat besi. Oke. Apakah benar, Miss Melly? Zat folat, asam folat, protein, dan zat besi? Betul sekali. Oke, Bunda Nuna nih yang menjadi pemenang di kuis kedua pada siang hari ini. Lalu kita akan masuk ke kuis yang terakhir nih. Siap-siap ya Ayah Bunda bisa turun dulu nih. Tangannya dulu range up-nya diturunkan terlebih dahulu Bunda Nuna. Kita mulai ke pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana tips olahraga yang bisa dilakukan Bu Milda atau Bu Sui selama Ramadan. Oke ya, sudah cepat nih. Bunda Sony nih ada di kolom komentar, yaitu yoga. Bagaimana tipsnya nih maksudnya Bunda Sony? Oke, kita skip ke Bunda Farah yang tadi range up terlebih dahulu nih daripada kolom komentar. Bisa diketik atau bisa on audio saja Bunda Farah sesuai dengan kemampuan. Oke, benar nih ya. Karena tadi duluan Bunda Farah nih yang range up, tetapi jawaban Bunda Lego Sekar juga benar dilakukan sebelum berbuka dan juga Bunda Intan ada di tempat teduh. Oke, quiz kita sudah berakhir nih ya Bunda. Kita akan memasuki pertanyaan atau Q&A pada siang hari ini. Pertanyaan pertama, apakah Miss Mary sudah ready nih untuk Q&A? Ready dong. Oke, ke pertanyaan yang pertama dari Bunda Kuina Kainari. Ya, kadang kita para busui suka bingung bedain antara udah wajar capek puasa sama tanda-tanda tubuh mulai nggak sehat buat lanjut puasa. Kalau dari sisi gizi, gejala apa saja yang harus diperhatikan supaya kita bisa sadar kapan waktunya stop karena kondisi udah nggak mendukung selain dari gejala ASI seret tadi. Terima kasih. Terima kasih. Ini sebenarnya tadi udah terjawab ya di slide yang terakhir banget. Jadi Mams ada tanda-tanda yang bisa dijadikan sebagai patokan ya kalau untuk ibu hamil, ibu menyusui itu harus dilihat kalau ada gejala-gejala kayak sakit kepala, kelayangan, terus pusing, dehidrasi gitu ya. Kayak dehidrasi pasti sih semua orang puasa.
atau sampai yang berkunang-kunang, pingsan, tubuhnya sampai lemas, sampai yang gemetar, itu adalah contoh salah satu salah berapa ya? Salah berapa tadi? Beberapa ya tanda hipoglikemi atau gula darah yang udah terlalu rendah. Nah, itu adalah yang perlu diwaspadai. Jadi, kalau udah terjadi hal-hal tersebut, langsung dibatalkan saja puasanya. Tuh, kalau dari segi gizi, gizi kan ya makanan ya, kurang lebih ke situ sih, memang yang lebih praktis. Atau mungkin dari moms ada feeling nih, wah, saya makannya kayaknya nggak secukup itu deh tadi. Nah, kalau itu perlu di apa ya, validasi ke ahli gizi sebenarnya ya. Tapi kalau memang moms mau kayak jaga-jaga aja deh daripada kurang, mending dibatalin gitu ya. Itu nggak apa-apa. Gitu. Karena kan kita sepakat ya, sebelum ibu hamil, ibu menyusui berpuasa, prioritas utamanya adalah kesehatan ibu dan bayi, bukan semata-mata ya puasanya aja gitu. Semoga Oke, menjawab ya. semoga menjawab ya Bunda Kulina. Jadi memang betul juga nih untuk puasa tetap harus dilihat juga nih sikonnya Bumil dan Bu Suinya sanggup apa enggak. Karena kita enggak cuma diri sendiri aja sekarang nih. Karena dari wajib puasanya pun kita masih boleh ikut tapi juga boleh juga nggak ikut gitu ya Bunda. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bunda Intan. Untuk ibu menyusui, perlukah konsumsi vitamin tambahan? Vitamin apa yang sekiranya perlu dikonsumsi? Dan kebetulan juga saya ada masalah rambut rontok yang parah saat anak saya usia 4 bulan hingga saat ini. Apa itu yang disebabkan karena kekurangan zat gizi? Oke, terima kasih Ibu Intan ya. Untuk ibu menyusui perlukah konsumsi vitamin tambahan? Saya bilang kalau tergantung ya, tergantung kondisi. Kalau misal bisa konsumsi makanan yang beragam, bisa memenuhi kebutuhan hariannya dari makanan saja, berarti nggak perlu suplemen. Nah, tapi kalau memang dari makanannya dirasa kayaknya kurang kurang apa ya, gak selengkap itu deh. Kadang masih bolong-bolong, misalnya proteinnya masih kurang, kadang ada, atau sayurnya masih kurang, kadang ada sayur, kadang ada buah, kadang enggak. Itu boleh dibantu lengkapi oleh suplemen. Nah, kalau dari Yufit sendiri, kita punya berbagai jenis suplemen yang dosisnya itu harian, jadi aman kalau mau dikonsumsi setiap hari tidak akan memberatkan kinerja organ tubuh kita. Itu. Terkait dengan kerontokan pada ibu hamil, ibu menyusui, itu memang cukup apa ya, cukup umum karena ada perubahan hormon di sana. Kemudian kalau dari segi makanan yang perlu kita apa ya, kita asup ya untuk meringankan gejala-gejala itu kan nggak mungkin ya. Oh, ini normal kok kalau lagi hamil, lagi menyusui, rambutnya rontok. Ya nggak mungkin juga kita diemin kan. Pasti kita akan berusaha untuk meminimalisir kerontokan tersebut. Nah, bisa dengan konsumsi makanan yang mengandung biotin. Biotin, kemudian zinc, kemudian inositol, itu juga baik untuk kesehatan rambut. Nah, Ibu Intan, sorry. Ibu Intan udah makannya bervariasi, masih mengalami kerontokan juga, baru boleh ditambahkan suplemen seperti itu untuk membantu meringankan kerontokan rambut tersebut. Gitu, kurang lebih. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bunda Rahma. Tips untuk memenuhi kebutuhan air putih ketika sedang berpuasa bagaimana nih baiknya untuk bumil maupun busui? Dikarenakan ketika sedang puasa hanya bisa saat berbuka, malam hari dan juga sahur. Yang terkadang itu bikin kembung nih, Miss. Nah, betul sekali. Tadi juga ini saya udah feeling nih, ini pasti ibu hamil ibu menyusui itu punya masalah ini karena mereka butuh minum banyak banget kayak unta ya. Padahal kalau lagi hamil itu lambungnya kan ketekan sama janin ya. Jadi rasanya lebih gampang begah, kayak kembung dan sebagainya. Makanya tadi selain saya kasih timing-timing praktis untuk kapan minumnya, berapa gelas, itu bisa juga disiasati dengan makan apa sayur buah yang berkuah atau kalau buah yang tinggi kadar air. Kayak tadi semangka, jeruk, pepaya, kemudian makan yang berkuah-kuah, sop.
dan sebagainya. Gitu. Kalau tadi sebenarnya udah ada dijelasin ya, kayak ketika sahur itu kita bisa pas bangun tidur langsung minum juga, minum 1 sampai 2 gelas. Terus ketika makan sahur itu 1 gelas. Nanti setelah mau apa waktu batas batas akhir sahur itulah, saya nggak paham namanya Imsak, istilah. Miss. Ah iya, imsak, sebelum imsak ya Miss ya. Iya, Itu betul, Miss. minum lagi 1 sampai 2 gelas air gitu. Itu kan udah lumayan tuh, bisa berapa? 4 sampai 6 gelas. Nah, sisanya ketika dari buka puasa sampai tidur malam. Pas buka puasa 1 sampai 2 gelas. Itu ya saat azan. Kemudian snacknya bisa pilih yang buah-buahan tinggi kadar air kayak tadi semangka contohnya. Itu kan udah bantu juga tuh masuk cairan ke dalam tubuh. Terus nanti setelah sholat maghrib 1 gelas air. Terus saat makan utama, makan malam, 1 gelas air. Terus setelah taraweh, 1 sampai 2 gelas air. Nanti setelah taraweh kalau bisa masuk snack, terus minum lagi 1 sampai 2 gelas, 1 gelas deh, nanti kembung. Nanti baru ketika mau bobo, mau tidur, minum lagi 1 gelas. Itu kalau kita tambahin jumlahnya, itu udah sekitar 12 sampai 14 gelas yang insya Allah bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan di ibu hamil maupun ibu menyusui. Ya, terima kasih untuk jawabannya, Miss Meli. Semoga terjawab ya, Bunda Rama. Jadi tetap harus dibagi-bagi ya nih, Miss. Tetap harus ada di sebelum berbuka, maaf, sebelum insaf maksudnya. Sebelum imsak, sebelum tidur malam, sampai juga saat sahur nih. Harus tetap dibagi nih per gelasnya. Walaupun tetap begah ya, Miss ya. Mungkin boleh nggak sih, Miss, kalau Itu. dari sisi gizi itu pakai minuman isotonik misalnya, Miss? Boleh nggak ya? Minuman isotonik itu boleh-boleh aja sih, tapi kita perhatikan kandungan gulanya di sana biasa kan ditambahin ya, jangan berlebihan juga gitu. Atau mungkin kalau Mams mau berkreasi pakai minuman yang infused water dan sebagainya itu juga bisa. Oke, jadi Tuh. bisa jadi ini juga ya, Miss, tambahan zat vitamin juga nih, infus water, terus air degan ini juga bisa pengganti isotonik nih yang alami nih Ayah Bunda. Jadi tidak hanya isotonik yang ada di pasaran aja nih. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bunda Savana. Adakah tips biar kenyang lebih lama nih, Miss? Apakah makanan harus banyak serat atau karbohidrat atau lebih banyak lemaknya nih? Gimana nih porsinya nih, Miss? Oke, terima kasih Ibu Savana. Tips biar kenyang lebih lama, jawaban saya adalah kuncinya di kombinasi. Jadi jangan makan karbohidrat doang. Jangan makan misal apa ya, ayam doang gitu ya. Dikombinasikan karbohidrat, harus ada proteinnya. Protein itu bantu supaya tubuh kita kenyang lebih lama, Mams. Kemudian disertai dengan lemak baik. Kalau di dalam 1 kali makan tadi udah tergambar ya di apa isi piringku yang sepertiganya itu adalah karbohidrat, terus sepertiganya adalah sayur buah, sumber serat, itu bantu kenyang lebih lama. Terus sisanya adalah buah, itu sumber serat juga, dan lauk pauk, sumber protein. Sumber protein tentu bisa bantu tubuh kita kenyang lebih lama gitu. Sumber protein juga biasanya ada lemaknya juga di sana. Ya, di ayam, di telur, tahu, tempe ada lemaknya juga yang bisa bantu untuk kenyang lebih lama gitu. Mungkin Mams pernah makan roti, contoh ya, roti tawar. Bandingin deh, ketika Mam makan roti tawar 1 atau 2 lembar, tapi roti tawarnya tok. Tuh, terus Mam perhatiin setelah makan itu berapa lama pasti lapar lagi. Tapi dibandingkan dengan misalnya makan roti tawar 1 helai aja, 1 helai roti tawar, tapi diisi sama misal dada ayam atau enggak apa sosis. Tapi sebenarnya sosis kurang dianjurkan ya karena banyak natriumnya. Dada ayam deh yang whole food. Dada ayam terus ditambahin selada sama tomat sebagai sumber vitamin, mineral, serat. Terus dikasih misal buat rasanya lada, garam, apalah saus tomat mungkin. Terus ditambahin kalau bisa ditambahin alpukat sedikit beberapa slice aja. Terus makan deh itu. Saya yakin kenyangnya akan lebih lama daripada makan roti 2 atau 3 lembar, tapi roti tok. Gitu. Itu akan
membantu supaya kenyang lebih lama, supaya energinya itu diserap perlahan, supaya kita gak gampang lapar lagi. Jadi kuncinya adalah di kombinasi porsi yang seimbang. Oke, tetap harus dikombinasiin nih ayah bunda. Betul, Jadi nggak boleh hanya satu macam aja nih, karbo aja atau malah protein aja. Kalau untuk bumil busui tetap harus porsinya sesuai dengan piring kita, gitu ya, ya bunda. betul. Kita lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya. Oh, ada Bunda Quina lagi nih yang nanya nih terkait Oke. tentang produksi ASI. Izin bertanya, jika selama puasa ternyata produksi ASINya ternyata menurun, apakah ada solusi nutrisi darurat yang bisa langsung dicoba biar stok ASINya tetap aman? Dan apakah suplemen ASI booster dalam bentuk cemilan atau minuman itu cocok dikonsumsi saat buka puasa atau sahur? Oke. Terkait dengan ASI yang menurun. ASI yang menurun bisa banyak banyak penyebabnya ya. Kalau mungkin dari puasa berarti dari asupan minumnya mungkin ya. Minuman, protein, cairan, sorry, cairan, protein dan sebagainya. Otomatis fast fast apa sih namanya? Fast fast solution ya, sorry. Agak nge-lag nih, padahal saya nggak puasa, tapi brain fog juga. Nah, solusi praktisnya adalah tentu cukupi asupan airnya, cairannya, terus proteinnya diperhatikan lagi, dan bisa juga Mams konsumsi sumber-sumber apa ya, bahan alami yang bisa menjadi ASI booster. Contohnya yang paling paling apa? Paling tenar adalah daun katuk, ya. Kemudian daun apa? Daun kelor. Itu bisa dikonsumsi ketika buka atau ketika sahur supaya boost apa asinya, produksi asinya tetap oke. Gitu. Aman kalau dari bahan alami, tapi kalau misal sudah kapsul-kapsul, ya itu perlu dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan. Karena kan kita nggak tahu, setiap brand isinya bisa berbeda. Seperti itu. Ya, yang saya anjurkan adalah tetap dari bahan alami dulu. Terus kalau lagi ASI, lagi menyusui, biasanya dengan rutin pumping itu akan membantu juga supaya apa produksi ASINya meningkat. Karena kalau sering dipumping, otomatis tubuh kita akan merasa, oh, ASINya dibutuhkan lebih banyak nih, berarti dia akan apa memproduksi lebih banyak lagi. Seperti itu. Ya, mungkin itu sih. Kebetulan saya juga belum pernah mengasihi. Jadi sejauh yang saya tahu adalah ya itu bisa membantu dari penuhi kebutuhan cairan, protein, gizi seimbang tentu. Kemudian bisa dipumping juga, bantu dengan pumping atau pijat payudara. Terus konsumsi makanan-makanan yang bisa boost ASI, produksi ASI seperti daun kelor, daun katuk, dan sebagainya. Stres juga bisa menjadi salah satu trigger serot ASI, Mam. Stres, kurang tidur, itu juga perlu kita assess lagi. Jangan-jangan penyebabnya dari sana. Jadi sangat kompleks sebenarnya. Itu. Ada Banyak beberapa hal yang banget bisa ya, dieksplor. ternyata memang penyebabnya nih. Mungkin kalau yang tadi, Miss, untuk makanan ataupun minuman yang kayak ASI booster itu boleh nggak sih untuk berbuka ataupun saat sahur, Miss? Boleh tentu. Contohnya ini yang saya lagi ngomongin yang alami ya. Misalnya kayak tadi sayur daun katuk, sayur daun kelor dan sebagainya, itu mau dipakai untuk berbuka atau untuk sahur boleh sekali. Tapi kalau memang yang bentuknya kapsul, tablet itu perlu dikonsultasikan dulu ke tenaga kesehatan. Bukan karena nggak boleh ketika sahur atau ketika berpuasa, tapi kita lihat kandungannya itu memang oke atau tidak. Seperti itu. Oke, jadi tetap harus melihat nih kandungannya apakah juga sesuai nih dengan kebutuhan nutrisi dari Bunda Busui ataupun Bumil juga nih ya. Jadi tetap harus dikonsultasikan terlebih dahulu. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin berkenan untuk live questioning, Miss? Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung dengan Miss Meli? Boleh, boleh. Oke, mungkin ayah bunda nih yang ingin bertanya langsung kepada Miss Meli bisa raise up terlebih dahulu. Untuk aku persilahkan nanti bisa on kamera atau on audio saja. Boleh dipersilahkan ayah bunda raise up terlebih dahulu. Siapa yang raise up terlebih dulu akan aku persilahkan untuk bertanya kepada Miss Meli. Apakah sudah ada? Belum ada nih kayaknya
materi dari Miss Meli ini sangat rentet nih, sangat daging. Jadi ayah bunda pada siang hari ini jadi makin jelas nih untuk pertanyaannya. Jadinya udah kejawab semua dari materinya Miss Meli nih. Oke, mungkin dari pertanyaan kita tidak bisa menjawab semuanya nih. Oh, mungkin ada satu pertanyaan lagi dari Q&A. Apakah diperkenankan, Miss? Boleh, boleh. Boleh. Oke, dari dari Bunda Nuna, kalau sebelum hamil kebiasaan minum kopinya setiap hari, selain dehidrasi, apa bahaya yang mungkin terjadi pada ibu bumil dan busui kalau tetap suka minum kopi? Selain dari matcha, teh, kopi, apa lagi yang mengandung kafein, Miss? Oke. Sebelum hamil, hobi banget minum kopi. Selain dehidrasi, apa bahaya? Oke, kalau ketika kondisi hamil dan menyusui, selain dehidrasi, kafein itu kan tentu akan bikin jantung kita lebih berdebar-debar, gitu ya. Itu efek lain dari kafein. Kemudian, selain matcha, teh, kopi, apalagi yang mengandung kafein. Sebenarnya di minuman-minuman berenergi itu juga biasanya ada kafein. Ya, jadi nggak cuman di situ, tapi saya yakin kalau ibu hamil, ibu menyusui, masa sih minum minuman berenergi? Tapi biasanya yang paling umum adalah di matcha, teh, kopi, seperti itu sih, kurang lebih. Dari konsumsi kafein yang paling saya khawatirkan adalah di dehidrasi sih ketika puasa. Efek lainnya ya paling ya itu tadi, berdebar, sulit tidur, itu tentu akan mempengaruhi produksi ASI ya kalau kurang tidur. Itu khawatirnya di sana. Oke, jadi selain dehidrasi itu juga efek dari kopinya ini pasti juga terkena nih ya dari bumilnya. Kalau misalnya dari anaknya atau janinnya atau dedek misalnya habis dari pumping itu mempengaruhi nggak sih, Amis? Oke, kalau kafein itu ke janin ada anjurannya, ada batasan amannya. Saya lupa persisnya berapa, tapi kalau memang satu hari hanya satu cup kopi misalnya, itu masih aman. Itu. Tapi kita khawatirnya kalau ini kan kondisinya puasa ya. Kalau lagi gak puasa ya mungkin masih aman. Kalau lagi gak puasa mungkin masih aman. Kalau lagi puasa takutnya adalah di dehidrasi itu. Tapi kalau lagi nggak puasa ya silakan dikonsumsi sewajarnya. Oke. Jadi tetap harus concern nih karena kita puasa, jadi harus mendahulukan air putih ataupun minuman isotonik alami untuk menggantikan air putih yang saat kita puasa. Oke, terima kasih Ayah Bunda yang sudah bertanya di kolom Q&A. Mohon maaf untuk tidak bisa dijawab semua nih. Mungkin bisa nanti melihat rekaman ataupun rentetan dari materinya yang akan di-share di dalam grup yang sudah Ayah Bunda bergabung ya. Mungkin kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya yaitu closing statement. Mungkin dari Miss Melly ada closing statement untuk Ayah Bunda pada siang hari ini. Oke, terima kasih banyak Kak, tim dari Good Parents, The Good Parents, Mom and Dad, ayah bunda di sini atas antusiasmenya. Tadi juga saya lihat banyak sekali pertanyaannya yang masuk. Sorry belum bisa terjawab semua. Eh, saya mau nyempilin satu tadi tambahan dari pertanyaan yang kafein ya. Ini udah ketemu. Jadi maksimum limit kafein intake dalam satu hari itu yang direkomendasikan 200 miligram per hari. 200 miligram kafein ya. Itu setara dengan maksimal 2 cup kopi. Ya, itu sekilas info. Terima kasih. Oke, lanjutkan. Em, terima kasih banyak kepada para peserta. Semoga yang saya share hari ini bisa memberikan manfaat, pengetahuan baru. Kalau ibu hamil, ibu menyusui ingin berpuasa, semoga tips-tipsnya tadi bisa membantu sebagai acuan. Kemudian, kalau memang ada yang sedang berpuasa, semoga tetap semangat, dikuatkan puasanya. Jangan lupa menerapkan tips-tips gizi seimbang tadi, dan jangan pernah memaksakan ya puasanya kalau lagi di kondisi-kondisi hamil, menyusui. Semoga semuanya tetap sehat dan semangat. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Oke, terima kasih Miss Melly atas closing statementnya dan juga materinya pada siang hari ini yang mana sangat daging banget nih untuk Ayah Bunda menjadikan bekal untuk bisa
memutuskan nih mau ikut puasa ataupun tidak ya. Oke, kita akan masuki sesi terakhir yaitu sesi berfoto bersama. Mungkin ayah bunda bisa nih menyalakan kameranya terlebih dahulu untuk kita memulai sesi berfotonya. Ataupun bisa juga dinyalakan kameranya nih. Aku hitung sampai 3 ya untuk sesi berfoto bersama. Satu, dua, tiga. Sudah ready? Kita mulai sesi berfoto. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Ayah Bunda yang sudah bergabung pada siang hari ini. Oh iya, aku juga mau mengumumkan nih untuk pemenang pada kuis siang hari ini, yaitu ada Bunda Kuina, Bunda Nuna, dan Bunda Farah yang pada siang hari ini mendapatkan eh, goodies dari YouFit karena memenangkan kuis pada siang hari ini. Jadi nanti Ayah untuk bunda-bunda yang saya sebutkan bisa hubungi nomor admin yang sudah tertera di dalam kolom komentar. Lalu selamat juga untuk Bunda Intan sebagai penanya beruntung pada siang hari ini. Untuk Bunda Intan bisa juga mengisi alamat, nomor HP dan juga nama lengkapnya di nomor admin yang sudah tertera. Terima kasih Ayah Bunda yang sudah bergabung. Dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss Meli. Terima kasih, Fis. Terima kasih ya Bunda semuanya. Semoga Aku izin end bermanfaat. meeting. Terima kasih, Miss.